1418. Di sisi lain, tepatnya di kamar, beberapa orang sedang duduk di depan tempat tidur. Saat ini, di tempat tidur, Damar terbaring tak sadarkan diri. Dia masih berada dalam kondisi koma, tetapi setiap saat, jejak aura pembunuh masih mengalir di sekelilingnya. Di dalam ruangan itu, 7-8 orang duduk. Lilia, Thalia, Wendy, Guntur, Yani, serta yang lainnya. Kalian benar-benar akan pulang? Yani mengerutkan bibirnya dan bertanya, apakah boleh pergi bersama dengan kalian? Aku berjanji, aku tidak akan mengungkapkan koordinat planet kalian. Nantinya, kalian bisa menutup mataku. Wendy tersenyum dan berkata, kalau ada kesempatan, kami pasti akan datang lagi ke sini. Kamu sudah lihat kan, kondisi Damar. Kami mungkin juga tidak bisa berada di sini terlalu lama. Kami harus segera pergi. Lilia membuka pakaian di bahu Damar. Saat ini, di belakang bahu Damar, tato matanya terbuka lebih lebar. Mata itu seperti menatap semua orang dengan tatapan penuh sihir. Kali ini, Damar kembali menggunakan Qi untuk mempercepat pembukaan tato mata di punggungnya. Gale juga sudah melihatnya sekali. Dia mengatakan bahwa waktu Damar yang tersisa diperkirakan paling lama sekitar 1 tahun. Hal ini sontak membuat Lilia dan yang lainnya merasa cemas. Mereka benar-benar berpikir bahwa karena Damar sangat kuat sekarang, mungkin kutukan ini tidak akan membahayakan nyawa Damar. Tetapi, tidak ada yang berani bertaruh untuk hal ini. Ini soal hidup dan mati Damar. Bahkan, jika Damar mati, semuanya akan menghilang dari ingatan mereka. Mereka bahkan tidak berani untuk memikirkan kemungkinan terburuk itu. Lilia kembali menutup pakaian Damar, lalu menoleh ke arah Yani dan berkata, kalau ada kesempatan, kami pasti akan kembali ke Eternal Planet untuk mengunjungimu. Masih ada banyak waktu. Eternal Planet punya banyak sekali tempat yang indah. Di satu sisi, ini adalah dunia yang kita semua perjuangkan. Di sisi lain, Eternal Planet adalah rumah kedua kami. Di kejauhan, Desi menghela napas panjang. Tidak seperti Yani, Desi dilahirkan dalam garis keturunan yang berbeda. Sekarang, dia sudah mencapai Immortal Undying Flame. Statusnya di kekuatan purba sudah cukup tinggi. Dia tahu bahwa semua yang dia miliki sekarang ini bisa dia dapatkan berkat Damar dan yang lainnya. Dia telah melihat dengan jelas hubungan antara Damar dan yang lainnya, dan dia selalu menganggap Damar serta yang lainnya sebagai sahabatnya. Hidup dan mati Damar masih belum bisa dipastikan. Kondisi psikologisnya juga masih sedikit menggila. Dan sekarang, mereka harus pergi. Kondisi ini membuat suasana hati Desi sangat rumit. Meskipun Lilia sudah berusaha menenangkannya, tetapi dia tahu bahwa letak dua planet mereka dipisahkan oleh langit berbintang yang sangat jauh. Akan sangat sulit bagi mereka untuk bertemu kembali. Dan Damar serta yang lainnya tidak bermaksud memberitahukan koordinat bumi atas inisiatif mereka sendiri. Sejauh ini, meskipun bumi memiliki cukup banyak orang yang kuat, tetapi secara keseluruhan, bumi masih bisa dibilang sangat lemah. Ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan. Hanya saja, mereka tidak mau mengambil risiko. Bunuh. Tiba-tiba saja, Damar yang berada di atas tempat tidur meraung lemah. Kali ini, perhatian semua orang tertuju pada Damar. Kalian yang belum mencapai tahap penyelesaian, cepat pergi dari sini. Lilia segera berkata. Di saat yang sama, dia mengambil arloji saku di tangannya. Dia bersiap. Selama waktu ini, dia dengan hati-hati memeriksa Damar dan memikirkan banyak cara untuk menangani Damar. Sekarang, dia memang memiliki rencana kasar. Tetapi, ini sama saja dengan pertaruhan. Tidak ada di antara mereka yang memiliki karakteristik penghapus memori milik Tigreal. Jika saja ada, pasti masalahnya akan jadi lebih sederhana. Mereka tinggal menghapus memori Damar yang menelan kabut merah. Tetapi sekarang, tidak ada yang bisa melakukannya. Jadi, yang mereka butuhkan hanyalah membangunkan jiwa Damar dan membiarkannya menekan hasrat membunuhnya, serta membuat jiwa Damar kembali menguasai dirinya kembali. Desi dan yang lainnya segera keluar dari ruangan itu tanpa ragu-ragu. Hanya ada 3 orang yang tersisa di dalam ruangan itu. Thalia, Wendy, dan Lilia. Lilia duduk di depan tempat tidur. Sementara itu, Thalia dan Wendy menggenggam erat belati di tangan mereka. Begitu Damar sadar dan kembali lepas kendali, mereka harus menghentikannya. Jika tidak, Damar akan menjadi bencana bagi kota Phoenix, dan bahkan bagi Eternal Planet. Meskipun mereka tidak tahu apakah mereka sanggup menghentikannya.
Bunuh. Di satu titik, raungan kembali keluar dari mulut Damar. Suaranya begitu keras, hingga langsung menarik perhatian semua orang di sekitar halaman. Sebuah aura muncul, dan banyak dari 8 kekuatan utama juga bisa merasakannya. Semua orang sedikit terlonjak kaget. Mereka dengan cepat mendekat ke dinding, ingin melihat apa yang terjadi. Di sekitar halaman, semakin lama semakin banyak orang yang berkumpul. Damar tiba-tiba saja terduduk di atas tempat tidur. Di bawah auranya yang sangat kuat, tempat tidur itu tiba-tiba hancur. Tangannya terkibas, dan dia langsung meraih Dragon Sword dan pedang naga Azure yang disembunyikan oleh Lilia. Seketika, pedang-pedang itu pun terbang ke arah Damar. Matilah kalian. Damar menatap ke arah Lilia yang paling dekat dengannya. Kedua matanya yang berwarna semerah darah terbuka. Dia pun langsung mengayunkan tangannya ke arah Lilia. Damar, ini aku, Lilia. Lilia meraung dengan keras. Pukulan Damar yang hampir mengenai wajah Lilia seketika berhenti di udara. Ekspresi kusut muncul di wajah Damar. Setelah beberapa saat, raut wajah Damar penuh dengan ekspresi kesakitan. Dia menatap Lilia, kemudian menatap Wendy yang berada di sebelahnya. Kemudian, kedua tangan Damar memegang kepalanya. Ada rasa sakit yang tidak ada habisnya melingkupi kepalanya. Bunuh aku. Damar berkata-kata demi kata, cepat, bunuh aku. Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu mati. Lilia menggertakkan giginya erat-erat. Lilia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Damar. Dia dengan cepat berkata, lihat sini, Damar. Lihat aku, cepat. Damar perlahan mengangkat wajahnya. Matanya yang semerah darah perlahan menatap wajah Lilia. Mata Damar yang penuh dengan niat pembunuh dari waktu ke waktu, perlahan-lahan berubah menjadi sorot yang tenang. Plak, saat ini, salah satu tangan Lilia terangkat, dan arloji saku di tangannya jatuh dan mendarat di depan wajah Damar. Tatap benda ini, ujar Lilia, hipnoterapi. Lilia adalah hipnoterapis terbaik di dunia. Begitu Damar kehilangan ingatannya, dia bisa menggunakan cara ini untuk menyadarkan Damar. Kali ini, dia bermaksud menggunakan metode yang sama. Lilia tidak tahu cara ini akan berhasil atau tidak, tetapi ini adalah satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan. Tik, tik, tik. Jarum jam di arloji itu terus berdetak. Arloji itu juga mengayun ke kiri dan ke kanan. Lilia menahan rasa gugup di dalam dadanya. Suaranya menjadi sangat lembut. Apa kamu lelah? Kamu sudah berjuang sejak kamu masuk ke Night Watcher. Dari bumi, hingga Eternal Planet. Kamu sudah berjuang berkali-kali. Tubuh dan pikiranmu perlu beristirahat. Semuanya butuh istirahat. Suara Lilia terdengar sangat lembut. Di depannya, aura Damar masih ada, tetapi sedari tadi matanya terpaku pada arloji saku yang berayun ke kiri dan kanan. Kalau kamu lelah, beristirahatlah. Aku akan menjadi sandaranmu. Suara Lilia masih terdengar sangat lembut. Selain itu, Wendy dan Thalia mengepalkan tangan mereka dengan gugup. Damar yang saat ini benar-benar berbeda dengan Damar yang sebelumnya. Dia telah membangkitkan karakteristik jiwanya. Mereka tidak tahu apakah hipnoterapi yang dilakukan Lilia akan berhasil pada Damar atau tidak. Di dalam sorot mata Damar, emosinya menjadi semakin intens. Lilia masih berbicara dengan lembut, kata demi kata. Sementara itu, sebelah tangannya dengan halus membelai wajah Damar. Setelah beberapa saat, ekspresi ketegangan di mata Damar perlahan menghilang. Berhasil, Thalia bersorak gembira. Namun, Lilia tidak berani bertindak gegabah. Dia lalu melanjutkan, tidurlah. Tidurlah yang nyenyak. Dengan suara Lilia yang bergema di ruangan itu, kemerahan di mata Damar perlahan memudar. Tatapannya kini menjadi kosong. Kemudian, perlahan-lahan dia berbalik ke belakangnya. Dia terhipnotis. Bersambung. 1419. Ya, Lilia berhasil menghipnotis Damar ke masa lalu. Begitu melihat hal ini, Thalia dan Wendy bertukar pandang bahagia. Lilia juga akhirnya bisa bernapas lega. Dia memandang kedua sahabatnya, kemudian menoleh ke arah Damar. Jantung mereka hampir naik ke tenggorokan. Apakah Damar bisa pulih atau tidak, semuanya tergantung pada langkah selanjutnya. Lilia perlahan mengembuskan napasnya, kemudian bertanya dengan suara lembut, siapa namamu? Aku adalah Killer God. Aku pembunuh semua orang. Seringai tajam tiba-tiba muncul di wajah Damar. Ekspresi di wajah Lilia sontak berubah. Tetapi,
dia masih bisa bertanya dengan tenang, "Siapa kamu?" "Aku adalah," kali ini, Damar yang tampak sedang tidur, kelihatan gelisah. Setelah beberapa saat, dia bergumam, Aku adalah Killer God. Aku adalah dewa pembunuh. Aku sudah membantai semua makhluk di dunia ini. Dunia ini akan segera binasa." "Bukan, kamu bukan dewa pembunuh," Lilia berkata dengan keyakinan di dalam suaranya. Kamu adalah Damar. Kamu berasal dari bumi. Kamu orang biasa. Kamu tidak suka membunuh orang." Kekusutan seketika muncul di wajah Damar. Kelopak matanya terus berdetak, seolah-olah dia akan bangun kapan saja. "Aku, Damar." Setelah beberapa saat, Damar akhirnya kembali tenang. "Benar, kamu adalah Damar Ardiansyah. Kamu berasal dari bumi. Nama ayahmu Rudi Ardiansyah, dan nama ibumu Maya Prameswari. Kekasihmu," begitu Lilia mengatakannya. Tiba-tiba Damar langsung memotong ucapannya. "Lilia," Damar berkata tanpa sadar. Begitu mendengar namanya disebut, muncul sentuhan emosi di dalam hati Lilia. Dia menarik napas, lalu berkata dengan tenang, "Benar. Nama kekasihmu adalah Lilia. Kamu adalah God of War di Night Watcher. Night Watcher bertugas menjaga keadilan di muka bumi. Kamu punya banyak teman dan sahabat." Lilia terus bergumam, suaranya yang lembut penuh dengan keteguhan, seolah-olah dia hendak menanamkan kata-kata ini ke dalam pikiran Damar. Saat ini, Damar menutup matanya. Dia merasa sedikit linglung. Sedari tadi, suara Lilia terus masuk ke dalam telinganya, membuatnya merasa sedikit tenang. Dia merasakan emosi kekerasan di dalam dirinya perlahan-lahan menghilang. Entah telah berapa lama berlalu, tetapi begitu sampai di akhir, seluruh tubuh Damar sudah tampak seperti orang normal. Dalam benaknya, kesadarannya perlahan pulih. Damar terus-menerus berjuang melawan emosi kekerasan di dalam tubuhnya. Dengan kata-kata Lilia, kesadarannya perlahan semakin kuat. Di luar ruangan itu, Dewa Mabuk dan yang lainnya hanya bisa menunggu dengan gugup. Sudah lama sejak Damar pertama kali bangun, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam kamar itu. Orang-orang dari 8 kekuatan utama juga sangat gugup. Dalam sejarah Eternal Planet, banyak orang yang ikut berperang dan akhirnya menjadi gila, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa disembuhkan. Jadi, mereka merasa bahwa kali ini Damar juga tidak mungkin untuk disembuhkan. Jadi, mereka pun bersiap untuk mundur. Mereka bertahan dengan susah payah dan tidak mau mati begitu saja karena Damar. Apa yang terjadi? Dewa Mabuk memandang Iman yang berada di sebelahnya dengan gugup. "Aku juga tidak tahu." Iman menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi, Lilia adalah ahli hipnotis terbaik. Dia pasti akan mencoba metode ini, entah akan berhasil atau tidak." Tepat ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba, pintu kamar itu terbuka lembut. Kemudian, sosok Thalia muncul di balik pintu. Begitu melihat Thalia yang keluar, semua orang yang berada di luar ruangan sontak memusatkan perhatian mereka pada Thalia. Saat ini, Thalia memberikan tatapan dingin pada semua orang, yang membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Kemudian, Iman bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana kondisinya?" Dokter Lilia masih memeriksanya. Tetapi, Damar berhasil dihipnotis. Thalia berkata, "Ya, kemungkinan berhasilnya besar." Tepat ketika mengatakan hal ini, sebenarnya Thalia juga tidak merasa tenang. "Aku keluar hanya untuk membuat kalian tidak merasa khawatir. Jadi, tetap tenang," ujar Thalia. Seketika, mereka semua tercengang. Kemudian, mereka berhenti berbicara dan menunggu dalam diam. Di dalam kamar, suara lembut Lilia terus terdengar. Dia seperti tengah menceritakan kembali pengalaman yang sudah dilalui Damar. Dia ingin menanamkan pengalaman-pengalaman itu ke dalam pikiran Damar secara menyeluruh, hingga membuat ingatan dan jiwanya dapat diserap sepenuhnya hingga menempati posisi yang dominan. Banyak orang di luar, terutama penduduk Eternal Planet yang mendengarkan pengalaman-pengalaman Damar. Begitu mendengarkannya, mereka merasa tercengang. Di mata banyak orang, apa yang sudah dilalui oleh Damar benar-benar sebuah keajaiban. Proses hipnoterapi ini berlangsung lebih dari 2 jam. 2 jam kemudian, pintu kamar itu kembali terbuka. Kini, sosok Lilia yang muncul dari balik pintu. Thalia dengan segera melangkah maju dan bertanya, "Bagaimana? Ambilkan aku segelas air." Lilia mengembuskan napas perlahan. Guntur buru-buru menyerahkan segelas air pada Lilia. Setelah menyesapnya, Lilia menghela napas panjang dan berkata, "Aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan."
Sisanya, aku serahkan pada Damar sendiri. Berhasil atau tidak, semua tergantung padanya. Ya, Lilia sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan. Bisa disembuhkan atau tidak, semua bergantung pada Damar. Mana Damar? Tanya Iman. Tidur, ujar Lilia singkat. Selanjutnya, mereka terus menunggu untuk waktu yang lama. Di tempat tidur, Damar berbaring dengan tenang. Dia merasa seperti memiliki mimpi yang sangat aneh. Di dalam mimpi itu, ada seseorang yang memaksanya mengambil pisau untuk membunuh, dan dia merasa ada seseorang yang mengejarnya. Damar tidak berani menoleh ke belakang. Karena, begitu dia berbalik, sepasang mata melayang di atas langit, menatapnya dengan tajam. Damar terus berlari dengan panik. Setelah berlari untuk waktu yang tidak dia ketahui, dia merasa sangat kelelahan. Tiba-tiba saja, dia melihat sebuah pintu di depannya. Damar tidak berani menatap mata yang menatapnya nyalang dari langit. Jadi, begitu melihat pintu itu, dia segera melompat dan bersembunyi di baliknya. Tetapi, begitu melompat masuk ke dalam pintu, di balik pintu ternyata adalah sebuah jurang yang sangat dalam. Tubuh Damar langsung jatuh, bahkan dia tak kunjung sampai ke dasar jurang. Di satu titik, sebuah tangan meraih tubuhnya. Saat ini, seluruh tubuh Damar terguncang hebat. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Huh. Damar merasakan gatal yang tak tertahankan di punggungnya. Dia merasakan energi di dalam tubuhnya, seolah-olah dia sangat lelah. Dia pun hanya bisa menarik napas panjang. Sudah bangun, sebuah suara memanggil di sampingnya. Damar menoleh ke atas dan mendapati Lilia yang sedang duduk di samping tempat tidur. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Damar bertanya, "Di mana ini?" Begitu mendengar suara itu, tubuh Lilia bergetar hebat. Dia tidak bisa mengendalikan emosi yang menyeruak di dalam hatinya. Dia pun langsung menghambur ke dalam pelukan Damar dan mulai menangis. "Kamu sudah kembali. Akhirnya kamu kembali." Begitu melihat perasaan terharu Lilia, wajah Damar menunjukkan ekspresi bingung. Rasa tak sabar melayang keluar dari dalam lubuk hatinya, tetapi tak lama kemudian perasaan itu kembali menghilang. "Sebenarnya, apa yang terjadi?" Damar bertanya dengan tatapan kosong. Lilia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Selama waktu ini, Lilia benar-benar takut. Dia takut Damar akan kembali kehilangan kesadaran, dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Lilia juga merasakan tekanan besar di dalam hatinya. Damar terlihat sudah kembali normal, dan Lilia akhirnya bisa bernapas lega. Saat ini, sejumlah besar orang berbondong-bondong masuk ke dalam kamar itu. Mereka terlihat sangat bersemangat untuk melihat Damar. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya mulai terlontar satu persatu. Bersambung, 1420. "Kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa kamu tidak mengenal aku lagi? Aku ini saudaramu. Aku ada di sini untukmu." Ledakan suara itu membuat Damar merasa sangat tertekan. Ada dorongan di dalam hatinya untuk membunuh semua orang itu. Kemudian, dia terus menekan perasaan itu. Damar sedikit terkejut. Dia tidak tahu kenapa perasaan seperti itu muncul. Orang-orang ini adalah rekan-rekannya. "Diam," Lilia berkata dengan marah begitu mendengar suara mereka. "Apa kalian mau membuatnya pingsan lagi?" Begitu mendengar ucapan Lilia, semua orang sontak terdiam. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Damar sambil mengerutkan keningnya. "Kamu tidak ingat sama sekali?" tanya Thalia dengan curiga. Damar menggelengkan kepalanya dengan perlahan, lalu berkata, "Aku hanya ingat, ketika Cici membantuku, aku mulai menyerap kabut merah itu, lalu aku pingsan. Aku bermimpi, satu mata terus menatapku dari langit. Kemudian, ada seseorang yang mengejarku, memaksaku untuk membunuh orang lain." "Hah?" Thalia sontak tercengang. Saat ini, Bagas tersenyum dan berkata, "Aku akan memberitahumu pelan-pelan." Kemudian, Bagas pun memberitahu Damar apa yang terjadi setelah Damar menggila. Setelah mengetahui semuanya, Damar berkata dengan tatapan kosong, "Jadi, ketika aku tak sadarkan diri, aku membunuh Eli, dan Hammer terluka parah lalu melarikan diri. Lalu, perang di Eternal Planet juga sudah berakhir." "Tepat sekali," ujar Bagas. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada yang lain, "Semuanya, mohon keluar dulu. Biarkan Damar beristirahat dengan tenang." Yang lain pun menghela napas lega, dan satu persatu mulai keluar dari ruangan itu. Tentu saja,
Alasan utama menyuruh mereka pergi adalah karena Hugo dan yang lainnya punya sesuatu untuk didiskusikan bersama Damar. Setelah orang-orang itu meninggalkan ruangan, Hugo duduk di kursi dan berkata, "Meskipun kamu baru saja sadar, dan ada beberapa hal yang tidak boleh dibicarakan denganmu, tetapi, waktu kita tidak banyak. Jadi, kami harus memberitahumu. Katakan saja," Damar berkata dengan tenang. "Kamu pasti ingat bahwa koordinat bumi dicuri oleh Hammer melalui ingatan," ujar Hugo dengan tenak. Damar lalu berkata dengan ekspresi serius, "Aku ingat. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya. Waktu kita di Eternal Planet sudah selesai. Setelah membahasnya, kami memutuskan untuk kembali. Pertama, jika Hammer memiliki niat jahat di bumi, kita juga harus punya rencana untuk menghadapinya. Kedua, masalah kutukan padamu juga perlu kita pecahkan." Hugo berkata dengan tenang. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tidak keberatan. Kamu bisa memutuskan." "Baiklah." Hugo mengangguk dan berkata, "Masalah lainnya adalah, setelah kapal besar itu dihancurkan, perlu melibatkan teknologi yang sangat tinggi. Aku berencana untuk mempelajarinya. Ada banyak manfaat dengan mempelajari tulang abadi. Karena kita memilih untuk pergi, maka kita tidak lagi memikirkan soal Eternal Planet. Mengenai arah mereka di masa depan, itu semua sepenuhnya terserah mereka." Damar menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu tinggalkan saja teknik perlindungan untuk mereka." Hugo terbatuk kecil dan berkata, "Ternyata aku memang tidak bisa menyembunyikannya darimu. Arah masa depan Eternal Planet akan didominasi oleh kekuatan purba." Hugo perlahan berkata, "Kita semua bisa saja pergi dari sini. Tetapi, Night Watcher bisa tinggal. Yani, Desi, dan yang lainnya bisa mengatur ulang Night Watcher. Sekarang, kamu adalah penyelamat Eternal Planet. Mereka akan sepenuhnya menerima konsep Night Watcher. Meskipun Yani dan kekuatan purba berasal dari Eternal Planet, tetapi sejauh ini, mereka terus bekerja sama dengan kita. Karena itu, akan lebih mudah jika nantinya kita mau datang lagi ke Eternal Planet untuk mendapatkan energi." Ujar Hugo, "Kita sekarang memahami selubung alam semesta. Dengan perkembangan di bumi yang berkelanjutan, cepat atau lambat, Eternal Planet pasti akan bisa menemukan bumi, dan sama halnya dengan planet lain. Cepat atau lambat, mereka bisa masuk ke jaringan alam semesta. Jadi, kita harus meninggalkan beberapa pasukan pertahanan. Kalau kamu yang mengurusnya, aku jadi tenang." Ujar Damar sambil tersenyum. "Masalah lainnya adalah, setelah kembali ke bumi, aku khawatir kamu tidak bisa tinggal terlalu lama. Jadi, kamu juga harus segera pergi." Hugo berkata lagi, "Waktumu yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Karena kutukan." Damar mengangkat sebelah alisnya. "Ya." Hugo mengangguk dan berkata, "Menurut Gale, kalau kamu tidak juga mengangkat kutukan itu, kamu mungkin hanya bisa bertahan selama sekitar 1 tahun. Kita mendapatkan koordinat Big Jade dari Dewa Mabuk. Kamu harus pergi ke sana dan melihat apakah ada solusi untukmu di sana." Damar menghela napas panjang. Mata iblis, mungkin hanya sedikit yang mereka ketahui. Tetapi yang terpenting, mereka tidak tahu apakah Big Jade punya cara untuk mengatasinya atau tidak dan mereka harus cari tahu. Jika tidak, wajah Damar tampak sedikit kusut. Dia berpikir bahwa, meskipun hanya ada 1 tahun yang tersisa, mungkin dia bisa menghabiskan waktu itu dengan orang-orang yang dia sayangi. Kalau sampai dia tidak menemukan solusi, dan meninggal di tempat asing, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. "Itu dia, karena sudah harus pergi, aku mau keluar dan mengobrol dengan mereka." Ujar Damar. Tepat ketika Damar bangun, di sisi lain, di sebuah planet di dalam galaksi Eternal Planet yang tidak cocok untuk dihuni manusia. Suhu planet ini sangat tinggi, setidaknya ribuan derajat. Ada lava yang mengalir di semua tempat. Saat ini, di atas sebuah karang, seseorang dengan pakaian luar angkasa sedang berbaring di atas karang yang tak terkena lava. Orang itu adalah Hammer. Dengan mengandalkan baju luar angkasa, Hammer langsung melakukan perjalanan antar bintang. Dia tiba di planet ini. Setelah tiba, kondisi Hammer tidak sadarkan diri. Dia bahkan butuh waktu beberapa hari untuk bangun. Dia masih sangat lemah. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Damar, bumi. Bagus sekali." Begitu mengatakannya, dia mengeluarkan sesuatu yang mirip dengan komunikator dari pakaian antariksanya. Lalu dia membukanya, dan suara mekanis terdengar, "Silakan rekam. Aku, sekarang berada di galaksi Eternal Planet.
Koordinat kosmik. Setelah beberapa saat, Hammer berkata, datang dan jemput aku. Setelah mengatakannya, dia seperti tidak memiliki kekuatan lagi. Tangannya langsung terkulai ke samping. Kemudian, dari komunikator itu, ledakan energi keluar. Komunikator itu berubah menjadi pita dan menghilang ke langit berbintang. Di kota Phoenix, Damar dan Hugo berdiskusi lama sebelum mereka keluar dari ruangan itu. Suasana hati Damar sudah pulih dengan cukup lumayan, tetapi dia juga bisa merasakan suasana hati yang tidak stabil seperti sebelumnya. Bahkan, terkadang perasaan kejam muncul dari dalam lubuk hatinya. Pengaruh kabut merah masih ada, dan butuh waktu untuk menghadapinya perlahan-lahan. Untuk kekuatan, Damar belum menggunakan Qi-nya. Tetapi, dia bisa merasakan peningkatan kemampuannya saat ini. Dia merasa bahwa seni bela dirinya telah mencapai batasnya, dan sangat sulit untuk ditingkatkan lagi walau hanya sedikit. Selain itu, Damar juga merasakan bahwa semua aspek dirinya, termasuk kekuatan Qi dan aspek kekuatan lain, juga sudah mencapai batas Immortal Undying Flame. Damar bisa merasakan dengan jelas bahwa dia masih berada Immortal Undying Flame dan belum bisa mencapai apa yang disebut Uncommon Level. Mengenai kekuatan tempurnya, Damar masih tidak merasakannya saat ini. Damar sama sekali tidak ingat pertarungannya dengan Hammer. Pada saat itu, meskipun dia terkadang tenang, tetapi ketenangan dan mimpi yang menghantuinya tidak jelas sama sekali. Tetapi begitu mendengar ucapan Lilia dan yang lainnya, sepertinya Damar memiliki teknik perang yang sangat baik ketika dia kehilangan kesadaran. Damar sama sekali tidak tahu bagaimana dia bisa bangun. Tentunya, sekarang dia tidak bisa menggunakan Qi-nya. Jadi, dia berusaha sekuat mungkin untuk tidak menggunakan Qi-nya. Begitu Damar berjalan memasuki halaman, sekelompok besar orang mengelilingi seluruh halaman. Bersambung. 1421. Damar tersenyum tipis dan berkata, selama beberapa waktu yang lalu, aku sudah membuat semua orang khawatir. Aku sudah pulih sekarang. Tidak ada masalah yang serius. Orang-orang yang berkumpul di halaman tidak berani membuat suara keras karena takut merangsang emosi Damar. Begitu melihat pemandangan ini, Gilang dan yang lainnya yang berada di kejauhan hanya bisa menghela napas lega. Damar tidak lagi menggila, yang berarti bahwa perang di Eternal Planet akan benar-benar berakhir. Bisa dibilang, mereka sudah bebas dari ambang kematian. Setelah Damar berbicara dengan mereka, dia berjalan ke bekas markas Night Watcher dengan kelompoknya. Di sebuah ruangan besar, belasan orang sedang duduk saat ini. Orang-orang dari 8 kekuatan utama juga telah tiba. Orang-orang dari kekuatan purba, suku Hades, dan pasukan kota gelap gulita semuanya juga sudah tiba. Damar duduk di tengah, matanya menyapu ke arah pasukan 8 kekuatan utama. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, dulu di antara kita pernah ada dendam. Begitu mendengar ucapan Damar, wajah pasukan 8 kekuatan utama sedikit berubah. Mereka mengira bahwa Damar akan mengungkit apa yang terjadi sebelumnya. Tetapi Damar yang sekarang, bukanlah sosok yang bisa mereka hadapi. Namun, dengan kematian beberapa pelaku, masalah ini bisa dianggap sebagai perubahan haluan. Damar memandang semua orang dan berkata, aku datang ke Eternal Planet untuk menyelesaikan krisis di bumi. 1. Di 4 klan besar, dan 2. Di Hades Palace. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Koordinat bumi hampir terhapus. Damar berkata dengan ringan, bahkan, jika beberapa dari kalian memiliki niat jahat pada bumi, itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi bumi. Kata-kata Damar terkesan agak gila, tetapi dia memiliki kepercayaan diri penuh. Di samping Damar, Talia dan Wendy juga sudah mengepakkan sayap mereka sendiri. Berikan saja mereka sedikit waktu. Meskipun Eternal Planet dipimpin oleh Dewa Mabuk, hal itu juga tidak akan terlalu mengancam mereka. Setelah Wendy dan Talia mencapai tahap penyelesaian, mereka mengalami pencerahan melalui cairan spiritual. Sebagian besar master bela diri tahap penyelesaian tidak akan bisa menjadi lawan mereka. Dengan berlalunya waktu, keduanya hanya akan menjadi lebih kuat. Termasuk kelompok Guntur. Seiring berjalannya waktu, mereka juga akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sebenarnya, Damar tidak pernah mengerti mengapa orang-orang di bumi tampaknya sangat berbakat dalam hal bela diri. Bumi jelas jauh lebih kecil dari Eternal Planet, dan basis populasi mereka juga berbeda. Tetapi, kemampuan bela diri orang-orang bumi lebih tinggi daripada Eternal Planet. Termasuk Kaisar Vas dan yang lainnya beberapa generasi yang lalu.
Jika pertempuran Hades Palace terjadi pada masa itu, jika ditilik dengan cermat, bumi sebenarnya berada di atas angin. Hades Palace mengandalkan senjata termal untuk menimbulkan pukulan dahsyat ke bumi, dan bumi pada saat itu diperkirakan memiliki basis populasi yang lebih kecil. Kemudian, Damar merenungkan bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan apa yang disebut planet utama. Tentu saja, Damar tidak tahu banyak tentang planet utama. Lebih lagi, yang diketahui oleh Dewa Mabuk hanyalah bahwa mereka adalah planet utama, dan mereka bisa bersembunyi. Mereka tidak akan merasakan daya tarik langit berbintang, dan tidak akan ditemukan. Tetapi sisanya, tidak banyak yang diketahui tentang planet utama. Namun, Damar bisa mengetahui dengan jelas. Bagaimanapun juga, di seluruh alam semesta, dan sekarang ditambah bumi, hanya ada 9 planet utama. Pasti ini adalah posisi yang sangat istimewa. Orang-orang Eternal Planet sama sekali tidak bisa membantah ucapan Damar. Kemudian, Damar melanjutkan, jadi, para Night Watcher dari bumi, sudah memutuskan bahwa kami akan meninggalkan Eternal Planet dan kembali ke bumi. Apa? Sungguh, semua penduduk Eternal Planet hanya bisa tercengang. Orang-orang dari kekuatan purba, suku Hades, kota gelap gulita sudah tahu bahwa mereka telah membuat keputusan ini. Sebagian besar orang hanya menghela napas mereka begitu mendengar ucapan Damar. Sebenarnya, di dalam lubuk hati mereka masih menaruh harap kalau Damar akan tetap tinggal. Mereka sangat memahami Damar. Damar sebenarnya tidak memiliki ambisi untuk mendominasi seluruh alam semesta. Dia memiliki beberapa kesamaan dengan Dewa Mabuk. Mereka bisa memerintah Eternal Planet, tetapi Eternal Planet kini sedang menderita bencana. Entah apakah kedepannya Eternal Planet akan kembali ditimpa malapetaka apalagi. Jika Damar tetap tinggal di Eternal Planet, maka keamanan Eternal Planet bisa terjamin. Tetapi, Gilang dan yang lainnya merasa sangat puas dengan keputusan Damar. Bagi mereka, Damar hanyalah alien dari planet lain. Damar tidak perlu repot-repot menebak apa yang mereka pikirkan. Dia lalu berkata dengan tenang, aku bersungguh-sungguh soal hal ini. Kali ini, aku memanggil kalian semua untuk datang ke sini sebenarnya adalah untuk masalah kalian sendiri. Eternal Planet sedang menderita krisis. Aku merasa, kalian harus mengerti. Aku harap, kalian bisa mengesampingkan perselisihan di antara kalian dan membangun komunitas nyata dengan masa depan bersama bagi umat manusia. Pupil mata Gilang menyusut. Dia lalu berkata, apa maksudmu? Damar tidak menjawab apa-apa, tetapi tiba-tiba, Dewa Mabuk berdiri dan berkata, sederhananya, kedepannya, semua orang akan bersama-sama membangun seluruh Eternal Planet. Untuk sementara, aku akan menjadi pemimpin Eternal Planet. Kekuatan purba, suku Hades, dan penduduk kota gelap gulita, akan mewakiliku untuk mengelola seluruh Eternal Planet, serta merumuskan hukum dan aturan. Gilang mengernyit dalam-dalam. Sontak saja, Dewa Mabuk memicingkan matanya dan berkata, apa kamu keberatan? Ekspresi Gilang sontak berubah. Tidak. Tiba-tiba saja, Yani bangkit. Dengan jejak kesedihan di matanya, dia memandang Damar dan yang lainnya, lalu berkata, meskipun Damar dan yang lainnya akan meninggalkan Eternal Planet, tetapi, aku akan tetap mempertahankan Night Watcher. Untuk sementara waktu, Night Watcher terdiri dari aku, Desi, dan Dedi. Kami akan memilih kembali orang-orang yang memenuhi syarat untuk membentuk Night Watcher di Eternal Planet dan menjadi divisi yang paling istimewa. Kemudian, Yani bergumam, Night Watcher akan berjalan di malam yang gelap, menghukum semua kejahatan di dunia, dan menghapuskan ketidakadilan di dunia. Orang-orang dari 8 kekuatan utama yang dikepalai oleh Gilang Hadrian sama sekali tidak punya kuasa untuk membantahnya. Terlalu banyak pihak 8 kekuatan utama yang telah dibantai oleh Big Jade. Mereka bukanlah ahli bela diri yang secakap itu dan bukan lawan yang setara. Tak peduli seberapa enggan yang sebenarnya mereka rasakan saat ini dalam lubuk hati, mereka tetap tak bisa mengutarakannya secara gamblang. Sekalipun mereka sebenarnya merasa sangat tidak senang, mereka harus menunggu Damar dan yang lainnya pergi, barulah bisa melakukan diskusi panjang lebar. Tentu saja mereka juga tahu betul bahwa mereka tidak mungkin dapat menimbulkan pemicu apapun. Meskipun ini adalah pertemuan dan kegiatan diskusi, tapi lebih cocok jika disebut dengan pemberitahuan. Gilang Hadrian dan orang-orang dari kekuatan sutra terlihat sedang tertekan. 8 kekuatan utama telah memerintah di Eternal Planet nyaris selama hampir 1 era. Di akhir Viva G, mereka justru mengalami kemunduran.
Mereka-mereka ini yang dahulu pernah menjadi penguasa kini hanya bisa menerima nasib mereka. Tentu saja, tetap ada beberapa pihak dari 8 kekuatan utama yang tidak terlalu berkecil hati dengan masalah ini. Contohnya, pihak kekuatan Purba dan suku Hades. Meli, sebagai kepala keluarga tahu bahwa meskipun Dewa Mabuk alias Arlo mengatakan dia yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk memimpin semua orang tetap tahu betul tabiat asli Dewa Mabuk bagaimana. Bersambung 1422. Dewa Mabuk pasti tidak akan terlalu menaruh rasa peduli pada masa depan mereka. Alhasil, orang-orang yang mengendalikan Eternal Planet saat ini adalah orang-orang dari kota gelap gulita, kekuatan Purba, dan suku Hades. Ada banyak ahli bela diri di kota gelap gulita. Akan tetapi mereka sudah cukup lama menjaga jarak dari orang-orang Eternal Planet. Sistem pemerintahan yang akan diterapkan setelah ini adalah menyamaratakan semua orang. Sepertinya orang-orang dari kota gelap gulita tidak dapat melaksanakan jenis pemerintahan ini. Sedangkan suku Hades selama ini selalu tampak acuh tak acuh. Jadi, bisa dibilang penguasa yang sebenarnya adalah kekuatan Purba. Meli sudah tahu bahwa ini adalah langkah yang baik saat dia mengikuti saran Dewa Mabuk untuk naik ke kapal Damar. Ketika pengaruh Damar masih lemah, Meli memilih untuk mempercayakan kemampuan Damar dan mengikuti langkah lelaki itu. Sekarang apa yang sudah Meli harapkan itu telah terwujud dan berbuah manis. Permaisuri kini telah sepenuhnya memegang kendali atas Eternal Planet, yang tentu dilakukan dengan sepenuh hati. Kekuatan Purba telah berhasil mencapainya. Pada peperangan panjang ini, tidak banyak orang-orang dari kekuatan Purba yang terbunuh. Kecuali sejumlah besar orang yang terbunuh saat perang di dataran tinggi Palmer waktu itu. Sekarang pihak kekuatan Purba telah memperoleh kekuasaan utama atas keberlangsungan Eternal Planet. Jika saja waktu itu Permaisuri tidak memilih untuk mengkhianati Damar, mungkin saja dia tidak akan bisa mencapai tahap ini. Diskusi berlangsung lama, termasuk membahas tentang distribusi sumber daya kapal. Setelah berpikir masak-masak, akhirnya diputuskan untuk menyimpan beberapa hasil dari kapal ini di Eternal Planet untuk dipelajari. Muji dan anak-anak buahnya lah yang nantinya akan mempelajari lebih lanjut soal kapal ini. Setelah hasil penelitiannya sudah ada, maka akan diutus seseorang dari bumi untuk mengambil kapal tersebut. Saat ini, menurut Damar orang-orang dari kekuatan Purba dan kelompok Muji cukup bisa untuk dipercaya. Maka dari itu, Damar sama sekali tidak mengkhawatirkan proses dan hasil dari penelitian ini. Pertemuan pun berlangsung dalam waktu yang lama. Pada beberapa hari berikutnya, berlangsunglah masa-masa tenang yang terbilang singkat. Kota Phoenix sedang dibangun kembali dan dikelola ulang. Namun semua proses ini bergantung pada mesin-mesin. Robot-robot sibuk bergerak. Alhasil, kecepatan pembangunan ini pun tidak memakan waktu yang terlalu lama. Sebagian besar penduduk Ponenix pun kini terlihat gembira. Pada faktanya, trauma yang diakibatkan dari dua peperangan di Eternal Planet tergolong cukup serius. Eternal Planet kini dalam keadaan porak-poranda. Lebih dari setengah penduduk telah terbunuh. Jumlah seluruh penduduk kini menurun tajam. Selama beberapa hari ini Damar mencoba untuk bersosialisasi dengan banyak orang. Dia minum-minum dan mengobrol dengan beberapa orang kawan dari Eternal Planet. Mereka memutuskan untuk kembali ke bumi dan beristirahat di sana sejenak. Karena kutukan warisan kekuatan darah yang dimiliki Damar, mereka semua pun jadi tidak akan pernah tahu kapan lagi bisa berbincang-bincang dengan Damar. Hari demi hari pun terus berlalu. Tanpa disadari setengah bulan lagi telah terlewati. Tidak ada perang yang terjadi dalam setengah bulan terakhir. Badan Damar benar-benar dalam keadaan rileks. Dia tidak lagi merasa tegang seperti yang lalu-lalu. Keadaan yang tenang begini membuat pengaruh kabut merah pada tubuh Damar terasa jauh lebih kuat. Damar juga telah menguji kemampuan bertarungnya. Menurutnya pengaruh dari kabut merah benar-benar membuat teknik bela diri yang dikuasainya terasa sangat menakutkan. Lelaki itu bisa merasakan dengan jelas bahwa dirinya saat ini tengah mengalami perubahan besar. Terlebih setelah bertarung habis-habisan melawan Sun pada kali lalu. Kini, 1,5 bulan pun berlalu tanpa masalah berarti. Di stasiun pesawat kota Phoenix. Pada saat ini stasiun pesawat telah benar-benar pulih seperti sedia kala. Di sekitar stasiun terdapat banyak sekali orang, baik di lantai dasar maupun lantai atas. Tepat di dalam stasiun pesawat Muji sedang merengkuh erat lengan Damar. Bawa aku ingin pergi bersamamu. Aku ingin pergi ke kampung halamanmu. Aku tak suka tinggal bersama mereka. Aku sudah susah payah berteman dengan beberapa orang, tapi kalian malah pergi.
Pokoknya aku tak peduli. Aku mau pergi, pinta Muci dengan air mata bercucur. Damar membatu sejenak begitu melihat rajukan Muci. Lantas dia pun mengelus kepala Muci dan berkata, aku takkan tinggal lama di bumi, pasti akan langsung pergi. Kan kamu juga tahu kalau di tubuhku ini ada kutukan warisan kekuatan darah. Pokoknya, aku tak peduli, aku mau pergi bersama kalian. Rajuk Muci lagi. Kali ini dia berjalan ke sebelah Thalia. Kak Thalia, aku mau ikut bersama kakak. Thalia pun berjongkok dan mencubit pelan pipi Muci. Aku janji, aku akan kesini setiap tahun untuk mengecek kabarmu. Jadi, kamu harus giat meneliti, ya. Banyaklah berlatih agar kamu juga bisa jadi lebih kuat. Tidak, aku mau pergi bersama kalian semua sekarang juga. Muci terus menggelengkan kepala kesal. Sementara itu di kejauhan Yani Luanda dan Desi juga mengerucutkan bibir mereka. Sedangkan Dedi dan Guntur berdiri bersisian dengan kedua tangan yang bersilang. Hei, sejak kita pertama bertemu, kamu kelihatannya terus berkelahi. Saat ini Eternal Planet keadaannya benar-benar hancur. Aku tak punya waktu untuk menunjukkan tempat-tempat seru di planet ini. Ucap Dedi sambil menghela napas. Sebetulnya di Driemo ada klub yang terkenal. Klub itu khusus untuk kalangan atas. Di sana menyenangkan sekali. Air muka Guntur langsung terlihat merindu begitu mendengar cerita Dedi. Om, kan kita berada di sini selama sekitar 10 hari, boleh ya ajak aku ke tempat itu? Tempat itu sudah hancur, sahut Dedi tanpa jeda. Sekarang orang di Eternal Planet sedang mencoba membangun kembali tempat itu. Suara mereka berdua yang sedang mengobrol sayup-sayup terdengar sampai ke tempat lain. Guntur pun mulai merasa ada hawa dingin yang menggelayut di punggungnya. Begitu dia menoleh, ternyata ada sekelompok Night Watcher di sana. Guntur pun terbatuk kering. Dia kembali berbicara sambil memasang tampang datar. Dedi, dasar kau bajingan. Bagaimana kamu bisa jadi orang yang begini? Aku bukan orang yang seperti itu, aku malu berdiri di sini denganmu. Dedi sontak diam tanpa kata usai mendengar sanggahan Guntur. Kalau tawaranmu tadi benar-benar akan diwujudkan, nanti jika aku datang lagi ke sini kenalkan padaku seorang gadis cantik dari kelompok kekuatan purba. Gadis itu akan kujadikan istri di Eternal Planet. Bisik Guntur tak lama setelah itu. Istri di Eternal Planet, tanya Dedi penuh rasa curiga. Terus nanti kamu juga mau cari istri lain di bumi. Kalau nanti kamu pindah ke planet lain, kamu mau cari istri lagi. Kalau begitu berarti setiap planet ada dong. Sudah, hentikan omong kosongmu itu. Ucap Guntur, tidak lupa dengan batuk keringnya yang terdengar canggung itu. Persetan dengan kalian, Sally dan Raisa yang sedari tadi berada di samping kedua lelaki itu pun tak bisa menahan diri lagi. Kata umpatan langsung keluar dari mulut mereka tanpa ragu. Jelas, kata itu ditujukan untuk Guntur dan Dedi. Sementara itu, orang-orang mulai mengucapkan selamat tinggal pada satu sama lain. Damar pun menyunggingkan senyum kecilnya. Waktunya sudah hampir tiba, kita harus pergi. Huhuhu, isakan tangis Muci langsung terdengar. Damar terpegun melihatnya. Sebenarnya dia merasa agak enggan, tapi lelaki itu tetap memilih meneguhkan hatinya. Dia pun berusaha untuk menghibur Muci. Tidak akan ada yang berubah, Muci. Kita pasti akan berjumpa lagi nanti. Sampai jumpa. Bersambung. 1423. Dewa Mabuk menghela napas panjang. Dia berpesan pada Damar, nak, kamu harus kembali hidup-hidup. Bila nanti kamu kesini lagi, jangan lupa bawa beberapa botol arak Motai. Tentu saja, sahut Damar seraya menganggukkan kepala. Kemudian para Night Watcher yang berasal dari bumi pun naik ke atas belasan pesawat. Setelah semua orang naik ke sana, Muci tampaknya telah menyadari bahwa benar-benar tak ada cara untuk menghentikan orang-orang bumi dan Damar kembali ke bumi. Muci pun menyeka air matanya dan menarik lengan Damar. Kalau begitu, Damar berjanjilah padaku untuk datang lagi ke sini dan menjengukku. Kamu juga harus membawaku ke kampung halamanmu itu nanti. Damar pun menganggukkan kepala sebagai jawabannya. Aku berjanji padamu, ujarnya pada Muci sambil mengelus kepala robot pintar itu. Baiklah, sahut Muci. Lantas Damar menarik napas panjang dan berkata, kalau begitu, aku pergi dulu. Lelaki itu melangkahkan kakinya ke dalam pesawat. Pintu pesawat pun menutup, pesawat lepas landas dengan perlahan. Damar pun melihat ke pemandangan di bawah sana melalui jendela pesawat. Perasaannya sekarang terasa begitu campur aduk.
Selama beberapa tahun terakhir ini, Damar telah berkembang dan berubah banyak. Jika dihitung berdasarkan usia di planet bumi, maka sekarang Damar bisa dibilang telah memasuki usia parubaya. Wush! Tiba-tiba terdengar suara deru angin di luar jendela pesawat. Ternyata Yani sedang mengepakkan sayapnya tepat di dekat pesawat. Dia terbang ke udara. Desi dan Dedi pun mengikuti Yani. Hei! Hei! Mereka bertiga terus membentangkan sayap dan melesat di sebelah pesawat. Yani melihat ke arah orang-orang yang berada di dalam pesawat. Wanita itu tak bisa menahan cucuran air matanya. Mengalir keluar begitu saja. Kalian harus kembali lagi ke sini. Kita harus bertemu lagi. Yani terus-menerus mengulang kedua kalimat itu. Namun, karena kabin di dalam pesawat adalah ruangan yang kedap suara, Damar pun tidak bisa mendengar seruan Yani. Akan tetapi, perasaan lelaki itu semakin terasa emosional dan melankolis begitu melihat orang-orang dari kekuatan purba menyusuli pesawat ini. Sementara itu di bawah sana, Muci tampak sedang melompat ke atas dari stasiun pesawat. Dia mengenakan seragam Night Watcher sambil membawa dua bilah pisau, satu panjang, satu pendek, di punggungnya. Air mata turut mengalir di pipi Muci. Kemudian dia pun mengeluarkan pisau panjang dari sarung pelindungnya dan mengacungkannya ke atas. Panjang umur perjuangan, suara Muci terdengar begitu lantang dan bertekad. Lalu Dewa Mabuk ikut terbang ke udara dan berseru keras, panjang umur para pahlawan. Panjang umur para pahlawan. Pesawat pun terbang kian tinggi dan tinggi. Lama-kelamaan pemandangan di bawah sana pun terlihat semakin kecil. Yani berhenti mengikuti pesawat itu. Dia melayang di ketinggian. Kedua matanya menatap Damar dan yang lainnya, mereka perlahan menjauh. Air mata Yani masih belum berhenti menetes. Damar, Thalia, Dr. Lilia, kita semua. Apakah benar-benar bisa berjumpa lagi kelak? Gumam Yani lirih. Kita pasti berjumpa lagi, sahut Desi. Mereka pasti akan selamat. Muci pun melihat ke arah pesawat yang semakin kecil. Dia terus terisak-isak. Muci pun berseru lantang, demi semuanya yang bernapas. Kalau kalian pergi, tak ada lagi yang menemaniku, meneriakkan kata-kata penyemangat. Muci pun terduduk lemas. Pedang panjangnya kini teronggok begitu saja di sampingnya. Muci memeluk kedua lututnya erat-erat. Setelah lama dia menunduk, lantas Muci menggertakkan gigi dan berseru lagi, "Hei, aku pasti akan mengunjungi kalian nanti." Hari itu di kota Phoenix, ucapan selamat tinggal saling bersahut-sahutan dan menggetarkan jiwa yang mendengarnya. Banyak orang di sekitar daerah itu yang juga mendengar seruan-seruan Muci dan Dedi. Orang-orang itu pun keluar dari tempat mereka masing-masing dan memandang ke arah pesawat yang sedang terbang. Mereka lantas berlutut di tanah. Panjang umur para pahlawan. Panjang umur para pahlawan. Keempat kata itu terus bergema di seantero kota Phoenix. Pesawat pun makin tinggi dan tinggi, hingga akhirnya menghilang di balik awan-awan. Dewa Mabuk mengelus Koko yang berada di sampingnya. Lantas pria itu membuka tutup botol arak yang dibawanya. Cairan menyengat yang ada di dalam botol itu dia tenggak. "Hei, nanti kau pokoknya harus jalan-jalan lagi denganku," seru Dewa Mabuk. "Ingat itu, Damar." Sementara itu di udara Desi tengah menepuk-nepuk punggung Yani dengan lembut. "Jangan menangis, kita semua pasti akan berjumpa lagi dengan mereka." Yani terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian dia pun mengangguk, "Yah, sepertinya ini adalah perpisahan yang sementara. Kita pasti akan berjumpa lagi nanti dalam keadaan yang lebih baik." "Aku sudah memutuskan sesuatu." Air muka Dedi serta merta berubah. "Keputusan apa itu?" "Aku akan pergi ke Big Jade," ujar Yani dengan tegas. Pesawat perlahan meninggalkan atmosfer Eternal Planet. Thalia dan para gadis lain meneteskan air mata mereka. Mereka sungguh enggan untuk berpisah dengan orang-orang dari Eternal Planet. Mereka sudah merasa akrab dengan orang-orang itu. Akan tetapi, karena mereka tidak mau koordinat letak planet bumi ketahuan oleh penduduk planet lain, mereka pun jadi tak bisa membawa teman-teman dari Eternal Planet ke bumi. Ini sungguh membuat mereka sedih. Mata Damar bahkan tampak merah. Dia memandang ke arah Thalia dan para gadis yang sedang menangis. Damar pun menepuk pelan bahu Thalia. "Latihanlah dengan giat. Selama salah satu dari kalian berhasil mencapai ranah Uncomon, bumi pasti akan dapat mengakses jaringan alam semesta. Bila saatnya telah tiba, kita pasti akan bisa sering berjumpa dengan mereka. Semoga saja teknologi bisa berkembang dengan cepat sehingga jarak komunikasi antar planet bisa memendek. Akan lebih baik jika ini terwujud dalam beberapa hari ke depan."
Hibur Damar. Ya, aku mengerti, sahut Thalia, aku pasti akan segera mencapai ranah itu. Bagus, jawab Damar sambil mengangguk puas. Tapi, ucap Thalia lagi, aku ingin pergi mendatangi Big Jade bersamamu. Harus ada orang yang menjaga bumi. Damar menggelengkan kepala. Setelah kembali ke bumi, kamu bisa tinggal di sana dulu. Jika nanti ada masalah, kamu boleh membantu. Soal Big Jade, lebih baik aku. Aku mau pergi denganmu, selat Thalia dengan tegas. Jika saatnya sudah tiba, cukup aku dan Lilia saja yang pergi. Damar balas menjawab, HMPH, tugas Night Watcher kan bukan hanya milikmu saja. Balas Thalia tak mau kalah, pergi ke Big Jade bukanlah cuma untuk menghilangkan kutukanmu itu. Tetapi ini juga untuk menghapus titik koordinat bumi. Jika kamu malah mati, terus siapa yang bisa menghapusnya? Kemampuan bertarung Lilia hanya di tingkat rata-rata, biarkan aku ikut sekalian. Aku juga ikut, timpal Wendy Kang dengan nada tenang. Aku juga harus ke sana. Seru Guntur, Damar, jangan merasa sok spesial, deh. Karena kutukanmu itu, justru bumi sekarang menjadi begini. Menurutku pribadi, lebih baik kita jalani bersama. Nanti kita bersama-sama saja ke sana. Kali ini Hugo angkat suara. Seperti kata Thalia tadi, ini akan menjadi misi berikutnya untuk kalian semua. Pesawat terus bergerak maju dan menembus lapisan atmosfer Eternal Planet. Kira-kira dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk tiba di tempat tujuan. Waktu pun lagi-lagi berlalu tanpa disadari. Kini 10 hari sudah berlalu dalam sekejap. Pada hari yang sama di pusat kediaman kekuatan purba, Bintang Azure, kota Skyri. Banyak orang sedang duduk-duduk di dalam pusat kediaman itu. Dewa Mabuk adalah salah satu di antaranya. Setelah merenung sejenak, lelaki itu pun berkata, "Yah, jadi beginilah kira-kira. Aku, Min Gemuen, Smile, dan Satli sudah memutuskan untuk pergi ke Big Jade. Aku akan serahkan semua urusan pada kalian." Bersambung, 1424. Meli pun terbatuk kecil. Sepertinya dari dulu kamu juga tak pernah mengurusnya, sindir Meli. Arlo alias Dewa Mabuk adalah seorang pecandu alkohol. Gara-gara disindir seperti itu oleh Meli, Arlo pun mau tidak mau jadi merasa malu dan canggung. Lantas dia pun mengubah topik pembicaraan, tujuan utama dari perjalanan kami ini ada 2. 1. Kami akan ikut Damar dan rombongannya menuju ke Big Jade. Bila nanti terjadi masalah di sana, kami bisa membantu mereka. Tahap penyelesaian memang dianggap cukup langka di sejagat raya ini. Namun, sepengetahuanku di Big Jade tak ada orang banyak. Hanya sedikit yang kemampuannya yang sudah setingkat Uncomon level, jelas Dewa Mabuk. Kedua, ketika di planet itu, jangan sampai tersedot oleh langit berbintang. Tingkat bahaya di tempat itu sama berbahayanya dengan di Eternal Planet. Jika kami berhasil melewatinya, berarti Damar dan rombongannya baru boleh mendatangi tempat itu. Kalian akan berangkat kapan? Tanya tetua Jisa. Sebentar lagi kami akan segera pergi, jawab Dewa Mabuk cepat. Sementara itu, Yani yang sedari tadi mendengarkan percakapan ini pun memutar matanya. Lalu dia berjalan keluar dari ruangan tanpa berbicara sepatah kata pun. Yani cepat-cepat menemui Muci. Muci, apakah kamu mau bertemu dengan Damar dan yang lainnya? Tanya Yani. Maulah. Muci mengangguk dengan penuh semangat. Kamu punya caranya untuk bertemu mereka. Apakah Damar ternyata diam-diam memberikan koordinat bumi padamu? Yani menggelengkan kepala. Kamu tahu, kan kalau Damar dan rombongannya mau pergi ke Big Jade? Tahu, jawab Muci. Apakah kamu tahu titik koordinat Big Jade? Aku sudah menanyai Dewa Mabuk selama beberapa hari ini, tapi dia tak mau memberitahuku. Aku tak tahu juga, balas Yani seraya menyunggingkan senyum, tapi Dewa Mabuk dan para tetua lainnya mau pergi ke sana. Jika kamu benar-benar ingin pergi, maka kamu harus bantu aku. Kita sama-sama pergi ke sana. Bagaimana caranya? Tanya Muci curiga. Pakai karakteristik invisible, tentu saja. Kamu aktifkan karakteristikmu itu, lalu bawa aku dan Kak Desi juga sekalian. Kita akan diam-diam naik ke pesawat mereka, jelas Yani. Kedua bola mata Muci sontak berbinar begitu mendengar rencana brilian Yani. 2 jam kemudian di kota Skyri, sebuah pesawat pun membumbung ke langit dan memasuki langit yang berbintang. Pada saat yang sama di Eternal Planet yang suhunya mulai meninggi, sebuah pesawat terbang mendarat di planet itu dengan kecepatan tinggi.
Orang yang menerbangkan pesawat itu bisa memperhitungkan jarak dengan baik. Dia berhasil menghindar dari gunung berapi yang letaknya dengan dekat lokasi pendaratannya. Di tempat itu Hammer pun terbaring di tanah. Bibir lelaki itu tampak memutih, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Tak lama kemudian ada beberapa sosok dari pesawat yang mengangkatnya masuk ke dalam pesawat. Orang-orang itu bertubuh amat tinggi dan punya tangan kaki yang besar. Mereka dikepalai oleh seorang lansia yang memakai tongkat. Begitu lansia itu melihat Hammer, keningnya yang keriput bertambah keriput lagi. Dia pun berkata, "Kamu telah mengalami luka yang sangat serius." Lalu Hammer pun dibaringkan di atas ranjang. Dengan cepat orang-orang yang bertugas segera menghubungkan alat-alat penyokong kehidupan ke tubuh Hammer. Kemudian beberapa macam zat aneh pun mulai mengalir memasuki tubuh Hammer. Fiu. Setelah beberapa saat, terdengarlah suara Hammer menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Lelaki itu pun pelan-pelan membuka matanya. "Raja." Semua orang yang berada di dalam pesawat langsung membungkukkan badan mereka. "Raja, sekarang kita akan pergi kemana?" Seseorang bertanya dengan nada hormat. "Aku saat ini sedang terluka parah sehingga belum bisa menentukan tindakan sekarang juga, meski planet utama telah berhasil ditemukan. Khawatirnya aku takkan bisa menghabisi orang itu. Jadi, kita kembali saja dulu, nanti aku akan hubungi seseorang," jawab Hammer. Helaan napas pria itu lagi-lagi menggema di dalam pesawat. "Karena luka yang parah ini, sepertinya aku butuh waktu yang lebih lama untuk pulih." Kemudian dia pun menggertakkan gigi dan berkata lagi, "Lebih baik kita mundur dan susun siasat lagi." Semua orang yang menyimak perkataan Hammer sontak terperangah. "Kalau begitu, kita akan kembali dulu," sahut beberapa orang sambil mengangguk. Mesin pesawat pun menyala lagi dan dengan cepat masuk ke lapisan atmosfer yang baru beberapa saat lalu mereka masuki. Kira-kira 2 atau 3 hari telah berlalu lagi. Jauh di kedalaman langit berbintang, Dewa Mabuk dan 3 orang lainnya sedang bermain kartu. Main kartu ini benar-benar membuat mereka berempat merasa ketagihan. Ini adalah permainan yang diajarkan Lilia dan yang lainnya kepada Dewa Mabuk. Perjalanan menuju Big Jade sangatlah jauh. Jarak antara Big Jade dan Eternal Planet adalah puluhan ribu tahun cahaya. Akan tetapi, pesawat ini punya banyak wormhole yang bisa lebih mempersingkat waktu tempuh. Namun, tidak peduli seberapa cepat pesawat melesat, tetap saja memakan waktu sekitar 2 atau 3 bulan untuk mendekati kawasan yang mereka tuju. Alhasil, mereka pun menghabiskan waktu dengan bermain kartu tidak henti-hentinya. "Aku lapar," tiba-tiba ada yang bersuara. "Siapa yang barusan bicara?" Dewa Mabuk mengedarkan pandangan ke sekeliling. "Aku benar-benar lapar." Tiba-tiba muncul beberapa orang di pesawat mereka. "Sialan!" Dewa Mabuk terkejut bukan main. Dia hampir saja mengeluarkan pedangnya. "Ini kami," Yani berkata dengan malu-malu. Kalian?" Air muka Dewa Mabuk sontak berubah drastis. "Kenapa kalian ada di pesawat? Cepat pulang sana, kami mau mencari Damar," ucap Muci yakin. Dasar orang tua, kamu pikir kami takkan bisa mengikutimu? Aku ini kan Muci yang luar biasa, apapun bisa kulakukan. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya tempat yang kita tuju ini? Tidak boleh, pokoknya aku akan mengirim kalian balik ke Eternal Planet sekarang juga." Dewa Mabuk berbicara dengan nada tegas. Selain Muci dan Yani, Desi juga ada di sini. Sedangkan Dedi, keadaannya saat ini sedang terlalu lemah. Alhasil pria itu pun ditinggalkan di Eternal Planet. Setelah ketiga perempuan berhasil pergi, Dedilah yang akan memberi penjelasan pada orang-orang kekuatan purba. "Aku tak mau kembali," Muci bersikeras. "Aku sudah lama mengatur pesawat ini untuk mematuhi perintah dari satu orang saja. Aku akan mengarahkannya untuk pergi ke titik koordinat Big Jade. Kalian takkan bisa mengubahnya. Aku tak takut pergi ke tempat berbahaya." "Apa-apaan ini?" Dewa Mabuk amat geram. Lelaki itu pun buru-buru ke kokpit. Setelah berusaha menekan beberapa tombol, ternyata pesawat itu memang sudah diutak-atik oleh Muci. Perintah perjalanan telah ditetapkan. Yang lebih menjengkelkannya lagi, hanya Muci seorang yang dapat mengubah tujuan perjalanannya. "Sial, kau ini!" Dada Dewa Mabuk nyaris meledak dibuatnya. "Nah, sekarang bawakan makanan untukku. Aku nyaris mati kelaparan," ucap Muci acuh tak acuh. "Bedebah kau!" Dewa Mabuk hanya bisa memelototi Muci tanpa bisa berbuat apa-apa. Dia tak berdaya, entah sudah berapa hari berlalu lagi. Lebih dari 10 pesawat terus bergerak maju.
Aku pulang. Senyuman kecil pun tersungging di sudut mulut Damar. Mereka kini telah memasuki tata surya. Hati Damar langsung ikut menghangat begitu merasakan pancaran dari sinar matahari yang terik. Hanya galaksi inilah yang mampu memberikan kesan kampung halaman dalam benak Damar. Tepat setelah mereka berhasil memasuki tata surya, raut wajah Damar dan orang-orang di pesawat itu berubah. Gaya tertarik langit berbintang itu betul-betul menghilang. Yani tiba-tiba bersuara, apakah ini alasan dari keberadaan planet utama? Damar pun menggelengkan kepala tanda dia juga tidak tahu. Entahlah, timpalnya, bersambung, 1425. Mengenai planet utama, mereka semua tahu tentang informasi-informasi dasarnya. Namun, bumi tak punya pengalaman apapun mengenai Uncomon level. Termasuk Kaisar Vas yang berasal dari era sebelum ini, juga tak tahu tentang ranah tersebut. Jadi, bisa dibilang mereka tidak betul-betul tahu makna dari planet utama. Pada faktanya, ada banyak hal yang akan menjadi tercerahkan jika mereka berhasil tiba di Big Jade. Akan tetapi, semakin mendekat dengan kampung halaman, pemikiran-pemikiran ini lambat laun digantikan oleh perasaan rindu. Aku sudah kembali, aku akan menonton banyak serial, ujar Thalia. Hei, waktu istirahat kita tidak mungkin selama itu. Lilia melirik ke arah Damar dengan cemas. Perempuan itu pun berkata, menurut perhitungan, Damar tidak dapat menggunakan Chi-nya untuk sekarang ini. Jika dihitung berdasarkan penghitungan tahun di Eternal Planet, Damar masih punya waktu 1 tahun. Bila dilihat dari hitungan bumi, hanya tersisa 1,5 tahun. Semua perjalanan ini memakan waktu hampir 3 bulan, tak ada banyak waktu tersisa untuk Damar. Sebenarnya mereka ingin sekali pergi ke tujuan utama mereka dari Eternal Planet secara langsung. Akan tetapi Damar merasa bahwa mereka tidak perlu terburu-buru begitu. Terakhir kali Damar dan rombongan ini ke bumi, mereka hanya menghabiskan waktu sebentar. Selama meninggalkan bumi mereka juga terus berada dalam ketegangan. Damar hanya berharap mereka semua bersantai barang sejenak. Dengan begini, Damar juga bisa bersantai dengan tenang. Damar juga belum tahu secara spesifik tentang kondisi di Big Jade. Akan lebih baik jika dia sudah lebih dulu mencapai Uncomon level, barulah pergi ke tempat itu. Kehidupan yang relatif nyaman dan damai di bumi, menurut Damar akan membantu mempercepat proses peningkatan kemampuannya. Hari demi hari berlalu lagi. Kini pesawat sudah mulai memasuki orbit bumi. Setelah sekitar setengah hari durasi rotasi bumi, mereka akhirnya menentukan titik koordinat untuk pendaratan. Kemudian pesawat pun perlahan mulai turun ke daratan. Bisa dibilang kepulangan mereka kali ini membawa banyak hadiah. Karena jumlah orang yang pulang banyak, otomatis jumlah pesawat juga bertambah. Sekitar 3 pesawat bahkan merupakan pesawat besar yang isinya juga memuat barang-barang ilmiah dan teknologi-teknologi yang berasal dari Eternal Planet. Tidak lupa ada pula banyak buku tentang sains dan teknologi. Serta, tulang abadi yang tak terhitung banyaknya. Sebenarnya tidak banyak tulang abadi yang dibawa Damar dari Eternal Planet. Namun, kebetulan banyak orang Big Jade yang meninggalkan tulang abadi mereka begitu saja. Alhasil Damar pun turut membawa tulang-tulang itu. Berdasarkan insting seorang ahli bela diri yang Damar miliki, dia meyakini bahwa dalam beberapa tahun ke depan tingkat keterikan bumi akan meningkat. Saat ini pesawat sedang memancarkan sinyal-sinyal ke bumi untuk mengabari bahwa mereka sudah tiba. Ketika mereka semua sudah berada di markas Night Watcher, Abraham Limantoro sudah menunggu mereka. Iman, Guntur, dan beberapa orang lainnya asyik berceloteh tentang pertempuran yang mereka lalui sambil minum-minum dengan Abraham dan yang lainnya. Tentu saja Damar dan Lilia tidak ikut dalam kegiatan ini. Begitu kembali ke bumi, Damar membawa mayat yang sudah diawetkan dan 2 ekor rubah berekor 9 ke Gunung Siwa. Salah satu rubah itu berasal dari Eternal Planet. Rubah itu adalah rubah yang ikut Kaisar Vas dan rombongan yang sebelumnya saat mereka berperang di Eternal Planet. Sedangkan yang lainnya adalah rubah yang telah menyelamatkan nyawa Damar. Kedua rubah itu berasal dari ras yang sama. Fakta ini membuat Damar sendiri terkejut. Bila dipikirkan kembali, rubah berekor 9 dari Gunung Siwa ini sepertinya masih dalam masa pertumbuhan dan belum dewasa sepenuhnya. Sementara itu, mayat yang dibawa Damar tentu saja adalah mayat Balwin. Damar menggali lubang di luar Flat Village. Dia mengubur Balwin ke dalam lubang itu. Lalu Damar mendirikan sebuah monumen. Kemudian dia pun terdiam di depan monumen tersebut. Keinginan terakhirmu adalah dikubur di bumi. Aku telah melakukannya.
Kedengarannya agak tak enak, tapi ternyata aku tak tahu saat hidup. Aku tidak betul-betul tahu kamu adalah orang yang seperti apa. Aku hanya tahu kami sering saling bantai. Sebagai penduduk bumi, aku berani bilang kamu telah meninggalkan kesan yang baik. Jika aku terka-terka, sepertinya bisa saja kamu adalah seorang petani yang sangat penyayang. Damar membuka sebotol air dan menyiramnya di atas gundukan tanah kuburan Balwin. Tapi pada akhir hidupmu, kamu bukanlah orang yang demikian. Dan sekarang, kamu telah menjadi debu. Damar pun menghela napas panjang. Pertarungan dengan Eternal Planet telah berakhir. Kamu pun berakhir di tempat ini. Tulang belulangmu itulah yang nantinya akan menjadi saksi bumi tumbuh perlahan. Lilia dan Thalia hanya berdiri di belakang Damar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya mereka bertiga yang datang ke sini. Sedangkan yang lainnya memilih tetap berada di markas Night Watcher. Sementara itu, ini adalah pertama kalinya Wendy kembali ke kota JC. Dia adalah satu-satunya orang yang belum pernah kembali dari Eternal Planet. Dia merupakan putri tunggal Barikang. Sudah beberapa tahun lamanya mereka tidak berjumpa, pastilah Barikang sangat merindukan putri semata wayangnya. Setelah Wendy mencapai penguasaan teknik bela diri tertentu, kepribadiannya tampak berubah sedikit demi sedikit. Ayo, pergi dari sini. Ajak Lilia, aku sudah melihat apa yang ingin kulihat. Cepatlah, aku ingin cepat kembali dan menggendong anaknya Lily. Damar mengangguk mengerti. Dia meletakkan botol air di depan makam, lalu berjalan menuju Gunung Siwa. Para penduduk Flat Village pun mendatangi batu nisan Balwin yang baru saja Damar pasang. Ekspresi mereka kosong. Mereka tidak mengerti mengapa Damar datang dan sengaja mengubur orang itu di desa ini. Ingatan mereka tentang Balwin sudah dihapus oleh Tigreal. Saat ini Damar hendak memberitahukan soal ini kepada Adrian, yang sudah lebih dulu dikuburkan di Gunung Siwa. Ini adalah cita-cita Adrian sejak lama untuk mengenyahkan ancaman kepada bumi dari Eternal Planet. Adrian diam-diam telah menjaga bumi selama ribuan tahun. Damar tentu harus menceritakan tentang keberhasilan ini padanya. Karena ada markas penelitian yang dibangun di gunung itu, akses jalan menuju ke sana pun terbilang cukup memadai. Mereka terus berjalan, tapi tiba-tiba ada beberapa orang yang menghalangi jalan. Damar pun berhenti. Ternyata orang yang menghentikan perjalanan mereka adalah Tirta, kapten kelompok Damar. Astaga, kalian sudah kembali. Tirta amat terkejut melihat keberadaan Damar dan yang lainnya. Begitu Tirta melihat ke arah rubah berekor 9 di belakang mobil Damar, rasa khawatir pun tampak di wajah pria itu. Kini Tirta sudah mencapai tingkat Peak Half Undying Flame, berbeda jauh dengan tingkat puncak yang dimilikinya dulu. Tak membolehkanku lewat, tanya Damar sambil tersenyum. Mana mungkin, Tirta menggelengkan kepala dan berkata, hanya bagian depan saja yang runtuh dan jalannya terhalang. Tampaknya ada beberapa makam kuno yang ditemukan di sana. Sepertinya kelompok peneliti sedang meninjau kawasan itu, jadi harus dilindungi. Untuk saat ini, tak ada lalu lintas umum yang diizinkan lewat sini. Oh, begitu, tanya Damar penuh minat. Ayolah kalau begitu, kita melihat-lihat di sana bagaimana. Makam kuno apa? Tanya Thalia heran. Aku tidak begitu tertarik dengan persoalan ini, ucap Tirta, tapi aku dengar katanya makam kuno ini sangat berpengaruh pada sejarah. Air muka Damar pun berubah, muncul rasa penasaran di wajah lelaki itu. Dia pun memandang ke arah Lilia dan Thalia. Bagaimana kalau kita melihatnya sekalian? Boleh, ucap Lilia dan Thalia bersamaan seraya mengangguk semangat. Bersambung.